Baiklah Bapak Ibu, serta juga masyarakat yang sedang mendengarkan serta menyaksikan talk show kita pagi hari ini. Seru sekali ya pembicaraan kita dari awal kita sudah berbicara tentang seperti apa sih peningkatan kualitas pelayanan publik dan pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara, dan ngobrolin tentang peningkatan kualitas publik itu pasti sekali tidak terlepas dari yang namanya kecurangan-kecurangan. Seperti itu ya Pak ya. Nah, saya dengar nih kantor wilayah Kementerian, Hukum dan HAM kantor wilayah Sumatera Utara ini sedang berusaha keras, berupaya nih Pak Ya, ya, untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. ya. Nah, kira-kira sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan dan mungkin ada beberapa inovasikah yang sudah dilakukan terkait pelayanan? Mungkin boleh Bapak sampaikan kepada kami masyarakat ini Pak? Baik, terima kasih. Dalam rangka membangun zona integritas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melalui reformasi birokrasi dan dilakukan oleh jajaran seluruh satker-satker yang ada di 50 satker kami, mempunyai semangat dan komitmen yang sama dalam rangka membangun lingkungan satkernya masing-masing menjadi satker yang berpredikat, berusaha menjadi predikat yang WBK, wilayah bebas dari korupsi, ataupun WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Secara besarannya diharapkan bahwa seluruh satker yang ada, 50 satker yang ada, dan kantor wilayah, bahwa dalam rangka membangun zona integritas ini diupayakan melakukan pelayanan-pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, dan pelayanan publik yang diberikan itu tanpa adanya pungutan, tanpa adanya pungli, dan tanpa adanya tekanan-tekanan ataupun diskriminasi yang dilakukan. Jadi pelayanan ini benar-benar akan memberikan kesejahteraan dan kenyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Khusus di kantor wilayah dalam rangka membangun zona integritas ini memang dibuat suatu inovasi. Ada beberapa inovasi yang memang sudah kami launching. Yang pertama adalah Monwe KPP. Ini adalah inovasi untuk kebutuhan internal, Mhm. karena ini adalah dalam rangka monitoring kepegawaian dalam rangka kenaikan pangkat dan pensiun untuk Mmm. internal di jajaran pegawai-pegawai yang tadinya dalam rangka kenaikan pangkat itu harus mengumpulkan berkas dan dibawa ke sini, sekarang tidak. Jadi di seluruh satker-satker yang ada, baik dari Pangkalan Berandan maupun dari Natal di jauh, itu dia cukup hanya menginput seluruh datanya di aplikasi Monway ini. Mereka datanya sudah bisa kita buka di sini dan bisa bisa verifikasi di sini, yang akhirnya ngelink juga ke BKN, Oh, oke. Badan Kepegawaian Negara, yang ada di Sumatera Utara ini, sehingga prosesnya dalam rangka kenaikan pangkat ataupun pensiun bagi pegawai ini lebih cepat. Yang kedua adalah Sipoltak. Sipoltak ini adalah sistem pelaporan dan pengawasan kenotariatan secara online. Oke. Ini juga dibutuhkan bagi kalangan-kalangan notaris dan masyarakat juga, karena Mhm. notaris-notaris ini selama ini laporan kinerjanya harus dilakukan pengiriman berkas-berkas yang di sini sekarang tidak perlu lagi. Dengan Sipoltak ini semua produk, semua kegiatan-kegiatan dia laporkan di Sipoltak, di Mhm mhm. aplikasi Sipoltak ini, sehingga dalam rangka upaya juga pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah ini juga memudahkan. Dulu majelis pengawas untuk memberikan ataupun untuk mengevaluasi laporan notaris itu bisa berhari-hari. Mhm Saat mhm. ini hanya butuh 1-2 jam mereka sudah bisa mengevaluasi atau memberikan pengawasan kepada notaris. Dan yang lebih bagus lagi dari Spoltak ini, bisa memberikan cuti
cuti kepada notaris dan mengetahui kapan mereka akan pensiun. Oke. Bagi masyarakat bisa mendapatkan kantor-kantor notaris di seluruh Sumatera Utara ini tentunya dengan aplikasi Sipoltak ini. Karena kalau mereka membutuhkan, oh mana Oke. kantor notaris yang dekat, mereka Tinggal cari di situ, Pak, cari ya? di itu Mhm. karena sudah ngelink ke Google Maps. Mhm Yang mhm. ketiga adalah Sililaba. Sililaba ini adalah sistem informasi keimigrasian eh, untuk apa angkutan angkutan pelabuhan. Oh, Jadi oke. selama ini kalau ABK perkapalan yang di kapal-kapal yang masuk, kita senantiasa melakukan pengawasan baru ke sana. Tapi saat ini dari eh, dari pihak-pihak perkapalan ini bisa memberikan menginput data di Sililaba sehingga petugas tidak perlu lagi mendapatkan datanya langsung, tapi petugas sudah dapat, oh ada kapal yang akan laku dengan banyaknya ABK, ABK itu langsung bisa termonitor dan petugas bisa mendeteksi apakah ini masuk dalam cegah dan tangkal di Oke, keimigrasian. betul Jadi betul. mereka sebenarnya sudah tahu. Dan yang terakhir adalah Pusdapas. Pusdapas ini adalah pusat data pemasyarakatan Sumatera Utara. Ini adalah pusat-pusat ataupun berbagai data dikumpulkan di divisi pemasyarakatan yang akhirnya menjadi suatu bahan evaluasi dari pimpinan dalam rangka memberikan penguatan-penguatan kepada seluruh jajaran. Saya kira itu yang inovasi yang kita lakukan di kantor wilayah. Sejujurnya sih sebagai masyarakat awam nih baru baru banget tahu nih, Nah, Pak, ya, apalagi masyarakat yang lain yang mungkin selama pandemi ini tidak begitu update dengan informasi-informasinya. Itu si Poltak itu berarti dia berupa, aplikasi kah, Pak? Atau aplikasi, aplikasi ya? aplikasi ya aplikasi online Aplikasi ya. online. Ya, Jadi untuk Bapak Ibu, masyarakat dan juga saya ini kayaknya kalau butuh, misalnya untuk ke notarisan dan ya, segala macam supaya kita juga, eee, dijauhkan dari notaris abal-abal, Pak. Kalau sudah betul. terregistrasi Ya, kan ya, sudah jelas di aplikasi itu pasti kita terjamin ya, udah ya, nggak deg-deser lagi kalau ya. mau ngurus-ngurus Hmm, ya. Dan juga untuk kayak Silaba tadi untuk ABK, ya, ya, supaya tidak kejadian-kejadian lagi ABK-ABK kita yang di luar negeri itu kan soalnya sempat ya, juga ada banyak kejadian-kejadian ya, yang kurang betul. mengenakan ya, Ya, Pak, ya. Jadi ternyata banyak sekali loh inovasi-inovasinya Bapak Ibu. Jadi untuk kita selama pandemi ternyata tidak membuat, berdiam diri malah terus ya, berinovasi ya, Pak, ya. Nah, seru sekali ternyata memberikan banyak sekali edukasi dan juga sosialisasi buat kita masyarakat, awam supaya lebih aware lagi ya, Pak, ya, untuk tahu ternyata, kualitas pelayanan publik ini pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara sudah cukup bagus bagus. sekali Nah, ternyata ya. alhamdulillah. Bravo. Nah, obrolan kita nggak berasa udah sampai di penghujung, Pak. Alhamdulillah Mungkin, ya. boleh berikan sedikit closing statement atau kesimpulan untuk diskusi kita pagi hari ini, Pak? Silakan. Baik, jadi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara bersama seluruh jajaran satuan kerja 50 satker yang ada di jajaran pemasyarakatan, keimigrasian dan pelayanan hukum dan HAM tentunya akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di seluruh satker kami maupun di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara tanpa adanya pungutan, tanpa adanya suatu tekanan, dan ini dilakukan dalam rangka memberikan kenyamanan, memberikan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan layanan-layanan kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara bersama seluruh jajaran satker yang ada. Untuknya kami berharap bahwa masyarakat senantiasa memberikan masukan-masukan bagi pelayanan-pelayanan yang tidak mengenakan di lingkungan kami. Saya kira itu. Seperti itu, Pak, Ya, ya. Tapi sejauh ini, Pak, kalau saya sih selama hmm, ini yang pernah merasakan pelayanan langsung ya, di bawah, kantor wilayah ini, ya, mudah-mudahan sih belum pernah sih, Pak, mengalami hmm, hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi untuk masyarakat monggo silahkan kalau ada silakan. feedback-nya seperti itu, Pak, ya. Ya, Terima kasih sekali Bapak untuk waktunya, untuk edukasinya dan juga sosialisasinya. Semoga ini bermanfaat juga untuk Bapak Ibu serta masyarakat yang sedang mendengarkan bahwa ternyata
pelayanan yang diberikan tuh sudah sangat berkualitas sekali. Apapun kebutuhan Anda, jangan pernah ragu untuk meminta, bantuan pelayanan ya, Pak, ya, Ya, langsung ke kantor-kantor, terdekat, Bapak Ibu, dan kalau boleh langsung saja untuk mengunduh aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan oleh, Bapak tadi, seperti Sipoltak dan seperti kawan-kawan ya, Pak, betul. ya. Jadi memudahkan kita juga dan memberikan kenyamanan sebagai masyarakat. Seperti itu ya, Pak, ya. Terima kasih sekali untuk waktunya Bapak, Terima kasih. untuk edukasinya, dan Bapak Ibu serta masyarakat yang sedang mendengarkan talkshow ini, tunggu ini, kira-kira kapan lagi ya kita akan ngobrol-ngobrol seru berikutnya. Saya Eva Tarigan permisi undur diri. Terima kasih untuk waktu Anda untuk mendengarkan dan menyaksikan acara ini. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Mari.